Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita kembali pemirsa dalam program acara kesayangan kita di Podcast Muslim di kesempatan kali ini. Dan hari ini kita spesial karena kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Al-Ustadz ya Buya Edi Sueri. Langsung aja kita akan sapa dulu nih. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat nih Buya. Sehat Mas, khair alhamdulillah. Oke Buya, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali ya di acara Podcast Muslim ya. Terakhir ngisi nggak salah Ramadan lalu ya. Masya Allah. Pekan terakhir. Ya, ini Buya nggak terasa kita sudah masuki bulan penghujung April nih Buya. Dan sebentar lagi ataupun kebanyakan dari para orang tua itu sekarang ini sudah mulai mencari-cari kira-kira anak saya kalau tamat SD mau dimasukkan kemana ini ya. Nah ini mungkin butuh pencerahan lah, pengarahan juga dari Buya karena Buya juga seorang konsultan pendidikan khusus yang Islami tentunya. Jadi hari ini kita akan coba bahas nih Buya dan mengutip dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut nih Buya. Oke. Dan di kesempatan kali ini juga nih kami mengajak ya bagi para pemirsa yang mungkin bisa menyaksikan kami di kesempatan kali ini. Ya Anda bisa hubungi kami di 06179442282. Baik. Langsung aja nih Bu ya. Langsung aja kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi akhir semester sekolah akan tiba. Nah, akan ada banyak orang tua yang akan menentukan kemana pendidikan lanjutan bagi anaknya. Mohon pencerahannya nih Bu ya. Oke, kira-kira nih Bu ya, ini kalau kita punya anak nih, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika sudah tamat SD, kira-kira kemanakah harusnya kita tuju untuk melanjutkan pendidikan anak kita tadi Bu ya. Mungkin bisa berikan arahan dan pencerahannya Bu ya. Baik. Terima kasih Mas Selamat. Kisi-kisinya dulu ya. Kisi-kisinya boleh. Jadi penting bagi orang tua ya dalam memilih tempat sekolah lanjutan bagi anaknya. Seperti anak yang tamat SD itu kemana, kemudian yang tamat SMP itu kemana. Yang sudah selesai SMA juga mau kemana dia kuliah gitu. Yang pertama penting bagi orang tua untuk memperhatikan tuh nilai-nilai agama yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan itu. Ini adalah hal yang dasar. Ya. Oh tentu orang ada yang bertanya apakah mesti sekolah-sekolah yang berbau madrasah? Tidak juga. Karena sekarang kan banyak juga sekolah-sekolah yang sekolah umum tetapi memiliki kurikulum yang begitu baik untuk agama. Ada istilah begini sekarang Mas, sekolah umum berbasis agama umpamanya. Buya melihat salah satunya itu seperti di Kisaran ya, Kisaran Asahan ada sekolah yang namanya Al-Hunafa Islamic School itu. Mereka punya semacam tagline gitu. Sekolah umum berbasis agama dan keunggulan global. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sekolah umum ya, seperti SMP, SMA kan gitu kira-kira kalau kita lihat pembelahannya di masyarakat ada sekolah agama yang notabene-nya madrasah gitu kan. Ini sekolah umum tapi punya basis agama yang kuat. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kurikulum yang baik, ya. Ditandai dengan isi kurikulum yang menunjukkan banyaknya pendidikan agama yang ditujukan
untuk membangun iman, takwa, akhlak mulia para santrinya, kemudian pengetahuan agama yang lainnya. Ini yang pertama yang penting menjadi prioritas perhatian orang tua di dalam memilih sekolah lanjutan untuk anaknya, muatan agama. Tentu yang kedua kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu sesuatu yang berada di luar diri kita. Apa itu? Pola interaksi guru. Nah, kita lihat apakah guru-guru yang mengajar di sekolah itu memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang cukup. Kalau kita lihat berdasarkan undang-undang lah umpamanya, guru itu punya 4 kompetensi kepribadian, hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai yang dia kembangkan, ya. Kemudian apakah punya kompetensi sosial, sebuah kemampuan yang menggambarkan kemampuan guru untuk sosialisasi dengan anak muridnya, berinteraksi, berkomunikasi. Kemudian yang paling penting apakah guru-guru ini punya empati yang kuat. Karena ini dalam sebuah penelitian, nilai empati ini adalah masuk dalam kategori nilai tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Empati. Apa itu kira-kira itu empati itu? Ya mungkin rasa kepedulian mungkin dia. Kita merasakan sesuatu apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini harus menjadi nilai tertinggi bagi seorang guru. Selain integritas, ya, kejujuran, kemudian kemampuan dia menegakkan keadilan. Yang ketiga apa? Kompetensi pedagogik. Hal-hal yang terkait dengan kemampuan memahami psikologi anak dalam pembelajaran, kemampuan dia memanage kelas, kemudian yang terakhir tentu kompetensi profesionalisme. Kaitannya dengan apa? Kemampuan dia menegakkan etika guru. Nah, ini hal penting nih. Yang pertama agama, yang kedua lingkungan. Apa yang ketiga? Disesuaikan juga dengan minat bakat si anak. Apa yang dimaksud dengan minat bakat si anak? Apakah sekolah yang menjadi pilihan orang tuanya itu ke depan dapat mengembangkan minat bakat si anak, minat bakat kemampuan. Contoh lagi, ini anak kita ketahui punya mental belajar yang bagus. Mental belajar itu gini mas, kan ada orang anak-anak yang belajar, kita juga merasakan tuh, baru belajar sedikit bawaannya udah nguap, muncul kelelahan, stres yang tinggi. Nah, kemampuan ini tentu tidak cukup baik ya kalau seandainya kita memilih anak itu untuk masuk sekolah-sekolah yang dalam sistem boarding school umpamanya. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Ya, dalam kajian-kajian ilmiah kan kita mendapatkan banyak bahan bacaan. Nah, apa solusinya? Mungkin pola makan yang sehat, ya. Pola makan yang sehat. Ada pembiasaan buruk yang selama ini dilakukan, dirubah. Nah, ada juga anak-anak yang punya mental belajar yang bagus. Ketekunannya, dia belajar umpamanya pagi sampai siang, itu ketahanan fisiknya masih oke gitu. Nah, ini cocok sepertinya untuk masuk ke sekolah-sekolah yang sifatnya boarding school. Kan boarding school ini kata kita sistem berasrama lah, seperti model pesantren. Ini kan waktu belajarnya relatif itu lebih panjang dibandingkan sekolah-sekolah yang full day. Mas pernah di pesantren nggak nih? Alhamdulillah enggak pernah. Pesantren kilat Bu ya? Masya Allah. Pesantren kilat. Itu kita lihat coba. Pagi itu sudah bangun biasanya ya kan. Ada anak-anak yang santri-santri itu tahajud umpamanya. Kemudian istirahat menjelang subuh atau setelah subuh, persiapan makan, sarapan, masuk jam 7.15 sampai nanti asar. Ba'dal asar ada lagi itu tahfiz Quran, ya, kemudian istirahat menjelang maghrib, persiapan mandi setelah maghrib, kemudian mereka makan malam. Ba'da isya mereka kajian menghafal Quran dan lain sebagainya.
Nah, tetapi kedua-duanya, baik dia full day atau boarding school, full day itu yang pulang hari, boarding school itu sekolah berasrama, sama bagusnya. Sama bagusnya. Tapi dengan syarat yang pertama, balik ke syarat yang pertama atau kisi-kisi yang pertama. Basisnya adalah agama. Kita memastikan bahwa di tempat itu anak kita diberi pendidikan agama dan pembentukan karakter atau pembentukan akhlak yang baik. Baik, oke. Ini pemirsa nih sedikit kami informasikan juga bahwasannya ini Buya Edi Suheri, beliau ini adalah seorang direktur ya di sekolah Al-Hunafa Islamic School yang ada di Kisaran, Asahan, Indonesia. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Udah lama Buya di situ Buya? Baru Mas. Baru ya? Baru Mas. Baru, Masya Allah ya, semoga makin berkembang. Ya. Tapi kalau boleh tahu untuk sistem pembelajaran di Al-Hunafa sendiri itu Bu ya, dia sistemnya berasrama atau mungkin sekedar full day, dan juga untuk tingkatan apa itu Bu ya? Ya, jadi kita uniknya ini Al-Hunafa Islamic School Kisaran Asahan ini kita menyediakan kedua-dua jenis pendidikan itu. Jadi ada full day school system, ada juga yang boarding school system. Jadi anak-anak tinggal memilih mana yang mereka rasa sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, tetapi ada yang menarik juga dalam PPDB ini ya, alhamdulillah santri kita sudah mulai tumbuh dengan baik lah, ya, minat masyarakat sudah mulai tumbuh dengan baik. Apakah disengaja atau tidak, ataukah ini memang sebuah pilihan yang cerdas dari orang tua, yang banyak mendaftar di full day ini SMP, tingkat SMP. Dan yang boarding school itu pilihannya semuanya itu SMA. Sebuah pilihan, nggak tahu apakah ini pilihan yang disengaja atau tidak, tapi saya pikir ini sebuah pilihan yang cerdas. Kenapa ada full day dan ada boarding? Karena Al-Hunafa Islamic School juga ingin menyahuti kebutuhan masyarakat setempat. Kadang-kadang kan gini Mas, ada pikiran begini, rumah saya dekat kok, gitu, rumah saya dekat. Maka karena kedekatan jarak antara rumah dengan sekolah, pikiran mereka melayang begini, ngapain juga harus boarding. Nah, kemudian juga untuk yang boarding gitu, itu pilihannya terutama datang dari anak-anak yang jauh. Walaupun ada anak-anak setempat yang boarding juga. Ada gitu. juga ya. Oke Bu ya, apa nggak ada kesenjangan itu? Mungkin temennya satu boarding school, temennya satu lagi hanya ada yang full day, gitu. Kan berbeda-beda. Betul. Tentunya ilmu yang tersampaikan juga nanti berbeda-beda. Dan apakah tidak ada bentuk iri di antara mereka dan pencapaian juga berbeda? Tapi tahan dulu jawabannya Bu ya. Kita harus rehat dulu nih. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan kita terus bahas berkaitan dengan masalah pendidikan ini sangat menarik. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Podcast Muslim dan masih bersama Buya Edi Suheri. Kita masih membahas berkaitan masalah pendidikan ini. Oke Buya, tadi pertanyaan Anda sempat terpotong. Ya, apakah tidak ada kesenjangan, perbedaan ya kalau mungkin sekolah sistemnya itu digabung antara yang full day dengan boarding school nih Buya. Ini juga banyak para orang tua yang bertanya-tanya ini untuk memilih sekolah itu bagusannya yang full day atau yang boarding school gitu. Karena ya ada plus minusnya menurut mereka. Makanya mereka mungkin butuh arahan kira-kira bagaimana nih Bu ya. Ya, tadi awalnya sudah kisi-kisi ya. Iya. Ya, jadi mulai dari pendidikan agama, lingkungan dan lain sebagainya. Nah,
terkait dengan spesifik ini ya untuk program pendidikan yang dikembangkan di Al-Hunafa Islamic School Kisaran Asahan ini, kemungkinan analisa kita. Kenapa orang tua memilihkan anaknya itu untuk masuk SMP yang full day dan memasukkan anaknya yang SMA itu di boarding school. Yang pertama, kemungkinan kaitannya dengan mental belajar tadi, ketahanan fisik terutama. Ya, coba kita bayangkan peralihan anak SD masuk SMP. Ya, apakah ketahanan fisiknya atau mental belajarnya itu sama dengan anak SMP yang masuk SMA? Tentu beda. Tentu beda. Nah, kalau kita lihat program SMP tadi seperti yang Buya sampaikan, itu dia full day. Artinya dia pulang hari. Nah, ini sesuai memang. Ya. Saat anak-anak SD yang ketahanan fisiknya masih lemah gitu. Mereka punya masa belajar yang tidak sepanjang masa atau waktu belajar anak-anak yang setingkat SMA dalam program boarding school. Ini mungkin pertimbangan orang tua. Walaupun banyak juga sekolah-sekolah atau pesantren yang sejak SMP sudah boarding. Tentu kalau kita perhatikan dari segi kematangan semua hal lebih matang ini. Nah, ini dalam kasus spesifik Al-Hunafa Islamic School. Nah, di SMA anak-anak diperhitungkan SMP masuk SMA. Perhitungannya apa? Mereka sudah memiliki ketahanan belajar fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan anak SD yang masuk ke SMP. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan apa? Dengan persoalan perkembangan psikologis. Secara psikologis, anak-anak yang tingkat SMA yang sudah mulai mengalami perkembangan tumbuh kembang yang melebihi anak-anak usia SD yang masuk SMP, kemudian juga masa pubertas sudah mulai muncul, persoalan psikologis itu lebih kompleks di usia SMA dibandingkan di usia SMP. Kekhawatiran ini mungkin atau pertimbangan ini juga menjadikan orang tua menetapkan pilihan, kayaknya untuk SMA kamu bagus dah masuk boarding school. Gitu kira-kira. Jadi orang tua mungkin ingin meminimalisir persoalan-persoalan psikologis, kepribadian, persoalan-persoalan sosial yang mungkin akan dihadapi oleh anaknya saat usia SMA. Gitu. Jadi memang strategi juga tuh berarti Bu ya. Iya. Ini luar biasa. Jadi mungkin bisa terjawab ya. Tapi berarti kalau kita ambil kesimpulannya Bu ya, bagusnya memang kalau untuk masih SMP itu awal-awal peralihan dari SD ke SMP, bagusnya memang dia hanya full day aja Bu ya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke usia SMA, alangkah baiknya kalau langsung dia di boarding school aja, di fullkan langsung di sekolah, di asramakan. Betul. Gitu. Iya, tapi memang tadi sih Bu ya, kadang kan jarak juga nih. Kita pengen sekolah misalkan di Al-Hunafa misalkan. Sementara Al-Hunafa berada di daerah Kisaran jauh. Nggak mungkin juga kita buat full day. Betul. Mau nggak mau harus ada boarding school. Nah jadi kalau kita paksakan anak kita itu Bu ya, masih di usia-usia tamat SD ke boarding school itu apakah tidak berpengaruh kepada psikologisnya Bu ya atau bagaimana Bu ya? Jadi ada dua keadaan yang perlu kita diskusikan ya Mas. Ada istilah begini, awalnya dipaksa, kemudian menjadi biasa, dan selanjutnya menjadi kebutuhan. Artinya itu yang pertama ya. Yang kedua konsepnya adalah ada yang menyebutkan kalau orang tua itu tidak boleh
ya, kalau istilah menggunakan Mas Slamet tadi, ya, menggunakan kata-kata paksa atau sikap memaksa kepada anaknya untuk memilih sebuah sekolah gitu. Nah, tapi persoalannya ada lagi. Kenapa? Apa persoalannya? Biasanya anak-anak seusia SD itu tidak cukup pengalaman, atau mereka tidak cukup untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang menjadi tantangan masa depan yang mereka hadapi. Siapa yang tahu itu? Yang tahu tuh orang tua. Makanya pola diskusi, ya, sharing pendapat dengan anak-anak itu penting dilakukan oleh orang tua. Makanya kalau kita lihat di sekolah itu, Mas, kan ada program bimbingan konseling. Ya, salah satu layanan konseling itu kan bimbingan karir. Jadi layanan konseling itu kan ada 4 itu. Ada layanan kepribadian, layanan sosial, kemudian layanan belajar, dan yang keempat itu layanan karir. Nah, layanan karir, sebuah layanan dalam bimbingan konseling dengan pendekatan psikologi, ini sepertinya sangat baik, ya. Baiklah untuk dikembangkan di sekolah. Artinya sekolah melalui layanan konseling itu membantu anak-anak untuk memilihkan pilihan yang tepat. Dia tuh mau sekolah kemana gitu. Nah, jadi anak mendapatkan semacam bekal, ya. Sekalipun dia masih SD, dapat bekal, dia ini mau pilih yang mana. Ya, apakah dia mau pilih yang full day atau yang boarding, sekolah umum atau sekolah agama. Dengan layanan karir yang diberikan oleh guru BP. Di rumah juga demikian. Tapi kan seringnya orang tua tidak mempertimbangkan ini. Kemana nak? Anaknya mungkin nanya, atau ada orang lah yang nanya, Bu, anak ibu kemana sih itu apanya? Lanjutannya, oh saya mah terserah anak aja kemana maunya. Ini boleh gitu, Bu, ya? Tidak boleh tentunya. Tidak boleh. Seperti tadi yang gue sampaikan, anak itu belum memiliki cukup peralatan untuk menetapkan pilihan sekolah masa depannya. Mereka tidak memiliki cukup itu. Tidak memiliki cukup pertimbangan, saya ini mau pilih apa. Makanya dia dibantu. Di sekolah dibantu oleh guru bimbingan konseling dengan layanan karir. Di rumah mereka harus mendapat bantuan dan pencerahan dari orang tua mereka, dari kakak atau dari abang mereka. Kenapa? Orang tua ya relatif punya pengalaman yang lebih panjang. Kata pepatah, orang tua tuh sudah lebih banyak makan asam garamnya, gitu. Nah, dengan pola diskusi itu, anak juga tercerdaskan dia, sehingga orang tua dan anak tidak menetapkan pilihan yang salah. Tapi ada pertanyaan yang bagus begini, sebuah pertanyaan perbandingan, mana yang lebih baik, sekolah full day ataukah dia boarding? Walaupun ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak untuk menetapkan full day atau boarding, tetapi secara umum pendidikan boarding school selain lebih fokus dalam pembinaan, pembentukan karakter, pembentukan iman, takwa, dan akhlak mulia, pembentukan kecerdasan akademik dan keterampilan, tentu boarding school itu memiliki nilai plus, ya, nilai plus. Tapi kalau di usia tamat SD itu apakah sudah bisa di boarding school kan, Bu, ya? Kadang orang tua ini kan merasa kasihan juga, ya. Ini anak nih masih kecil harus diasramakan gitu, kayaknya kebanyakan orang tua nggak tega gitu, ya, Bu, ya. Itu dia. Jadi tadi makanya gue sampaikan ada pertimbangan-pertimbangan, ya. Makanya di banyak sekolah, ya, kalau kita lihat gini, banyak kok pesantren di seluruh Indonesia, mungkin jumlahnya ratusan ribu, yang mereka itu sudah boarding school, mengikuti program berasrama, mengikuti pesantren, program pesantren itu sejak SMP. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Malah ada juga di beberapa sekolah di Jawa itu mulai SD sudah mulai boarding. Oh, ada juga, Bu, ya? Ada.
ya, beberapa sekolah tapi tidak banyak gitu. Nah, tetapi rata-rata pesantren-pesantren atau sekolah dengan boarding school system itu mulai SMP, ya kan? Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan instrumen berupa surat keterangan sehat dari dokter. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah anak ini punya kemampuan fisik dan mental belajar yang bagus jika mereka belajar dengan boarding school system tadi. Coba bayangkan saja, seperti yang kita gambarkan tadi. Program boarding school itu waktu belajar lebih panjang. Mulai dari pagi terus beraktivitas sampai malam gitu. Nah, kita bayangkan kalau kita memasukkan anak yang tidak punya kekuatan mental belajar dan fisik yang cukup. Ya, maka izin sakit terus nih Bu ya. Betul, ya. Orang tua pun akan disibukkan. Iya. Dia bilang, "Bunda, saya sakit sekarang." Bundanya kena nggak tegaan tadi, jemput, pulang lagi. Besok-besok telepon lagi, sakit kepala, pusing, dijemput lagi, pulang. Kalau sudah pulang sakit itu nggak ada cerita tuh Mas, apalagi rumahnya jauh untuk izin 3 hari. Kalau nggak sepekan 2 pekan, makin banyak izin, makin banyak sakit, makin banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu butuh, ya, diperlukan oleh anak dari apakah dari sekolah dalam kegiatan bimbingan konseling ataukah dari rumah tangganya. Taib. Oke Bu ya, kalau kita bandingkan antara sekolah umum ya SMP negeri atau biasa itu Bu ya, dan dibandingkan dengan pondok yang sistemnya adalah boarding school, tentu biaya berbeda. Lebih besar ya. Lebih besar yang boarding school nih Bu ya. Nah, kita sebagai orang tua terkadang berpikir, alah ngapain ini anak ini disekolahin mahal-mahal gitu. Bagus sih cari aja yang ekonomis, murah, atau nanti penentuannya di kuliah kok. Betul. Nah, karena ada yang berpikir. Juga pikiran demikian. Nah, ini kira-kira apakah pikiran tersebut tepatkah Bu ya? Atau mungkin ya seorang orang tua itu harus bisa mengusahakan pendidikan yang terbaik walaupun itu dimulai dari SD atau juga SMP atau juga SMA. Dan tahan dulu jawabannya Bu ya. Kita harus rehat dulu. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi dan tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Podcast Muslim dan di kesempatan kali ini di segmen yang terakhir kita masih bersama Buya Edi Suheri. Kita masih ngobrolin masalah pendidikan nih, apalagi sekarang ini sudah mulai banyak orang tua yang sudah mulai berpikir anaknya nih mau dilanjutkan ke jenjang yang mana ini ya, atau mau masuk ke sekolah mana ini. Oke, ini Buya, pertanyaan tadi ya sempat terputus, itu berkaitan dengan masalah biaya nih Buya. Ya. Orang tua nih kadang ya mungkin punya cita-cita lain ya, ngumpulin duit untuk naik haji atau juga untuk umroh. Kadang untuk memilih pendidikan anak itu udahlah yang murah aja, yang penting sekolah tuh anak kan. Daripada nanti dimasukkan ke pondok biayanya besar. Nanti endingnya dia nggak mau lanjut kan sayang juga Bu ya. Apalagi pun nanti biasanya itu lulusan yang terakhir yang dipandang orang gitu. Betul. Di tingkat kuliahannya yang dipandang orang. Nah, kira-kira Bu ya, apakah boleh kita sebagai orang tua cari ya sekolah yang ekonomis aja? Baik. Yang pertama gini Mas, ada satu persepsi yang sepertinya harus kita rubah dalam pandangan masyarakat kita lah, termasuk kita juga mungkin orang-orang tua yang berpikir bahwa biaya sekolah itu adalah pengeluaran. Mereka tidak melihat itu sebagai sebuah investasi. Kalau pengeluaran apa yang Mas Slamet bayangkan gitu? Ya ngabisin duit lah. Ngabisin duit. Itulah persepsi rata-rata masyarakat kita. Karena dia dipandang sebagai sebuah konsep pengeluaran uang
habis-habiskan duit, begitu kan? Tapi bagaimana kalau seandainya kita berpikir bahwa biaya pendidikan yang kita keluarkan itu kita posisikan dia sebagai investasi. Berarti kalau investasi ke depannya harus ada keuntungan tuh, Bu, ada benefitnya. Iya. Apa benefitnya? Dunia pendidikan. Benefit dunia pendidikan atau benefit dari sebuah output sebuah proses pendidikan kan tidak semata-mata ilmu. Jadi benefitnya adalah bahwa anak kita dapat bekal yang cukup untuk membangun iman takwa, punya bekal yang cukup untuk dalam hal pembentukan akhlak mulia, punya bekal yang cukup dalam pengembangan akademik. Kalau kita lihat dari sisi akademiknya, kurikulum, pendidikan pesantren itu lebih complicated, lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah yang full day. Coba kita lihat umpamanya sekolah full day umpamanya. Ya tentulah jam belajar yang relatif pendek. Tentu tidak akan mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan dari sebuah sistem pembelajaran yang lebih panjang. Saya belajar setahun, itu tentu beda pengetahuannya dengan orang yang belajar 2-3 tahun tentang satu topik pembahasan umpamanya. Nah ini persepsi yang pertama, ya kan? Kenapa orang tua memandang nih pengeluaran, ngabisin uang kan bagus, kita tabung aja. Iya, untuk kuliah. Untuk gitu. Kuliah dan lain sebagainya. Persepsi yang pertama bagaimana merubah image bahwa biaya pendidikan sebagai sebuah pengeluaran dirubah menjadi itu adalah investasi. Kita berpikir kalau investasi ini kan tabungan. Ada sesuatu yang akan kita peroleh di masa depan. Tadi bekal iman, takwa, akhlak mulia, keterampilan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, benefit yang kita peroleh itu pengetahuan yang lebih baik, lingkungan yang lebih terjaga. Apalagi di masa-masa saat ini kan, di mana persoalan sosial itu kompleks. Kejahatan yang tumbuh di masyarakat bertumbuh terus, ya, begalnya macam-macam. Nah, masalah-masalah kenakalan sosial, kenakalan remaja ini kita sebut demikian. Bayangkan kalau seandainya tidak diantisipasi dengan sebuah sistem pendidikan dan pilihan yang baik dari orang tua. Iya, tapi kadang ini juga jadi problem, Bu, ya. Itu tersebar di masyarakat bahwasanya kalau anak pondok itu kalau pelajaran-pelajaran umum lemah dia, Bu, ya. Anak pondok, oh ya, oke. Pelajaran umum itu dia lemah, tapi kalau pelajaran agama, paroid, ya, pelajaran-pelajaran fikih, memang paten dia. Kena matematika, bahasa Indonesia, ya, baik. Agak rendah dia. Betul nggak itu, Bu, ya? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena yang dipelajari di umum, sekolah umum lah katakan, ya, sekolah-sekolah umum, image sekolah umum ini kan punya pendidikan agamanya dikit 3 jam gitu ya. Tidak. Karena apa yang dipelajari di dalam kurikulum kita sama. Baik dia SMP atau dia madrasah, sekolah atau dia madrasah. Di sekolah umpamanya, sekolah-sekolah umum katakanlah tadi kita menggunakan terminologi itu, ada matematika, di pesantren juga ada matematika. Kenapa? Karena kan kita punya standar nasional yang sama. Jadi di dalam 8 standar nasional pendidikan itu kan ada yang disebut dengan standar isi. Standar isi itu adalah standar nasional yang berlaku di semua tempat dan berlaku di semua jenjang. Jadi standar kurikulumnya atau standar isinya untuk SMP ini, untuk madrasah ini sama. Nah, tapi kalau umpamanya kita jalan-jalan, Mas, ya, itu boleh kita katakan banyak atau tidak sedikit sekarang program-program pendidikan yang dikembangkan dengan basis agama
apakah dia full day ataukah dia boarding, itu punya kualitas yang baik. Nah, persoalannya tadi apa? Di mana persoalannya? Kenapa ada image itu? Sekolah agama itu punya kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum. Ini kan sebenarnya tidak didukung oleh data. Mungkin ini dia mungkin punya pengalaman buruk ini. Ya, mungkin kasus ya. Kasuistik dia kan. Tidak didukung oleh data. Datanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Banyak sekali kita bisa sebutkan 1, 2, 3, 4. Wah, banyak sekali. Sekolah-sekolah yang punya basis agama. Ya, sekolah umum seperti Al-Hunafa Islamic School. Dia tagline-nya itu sekolah umum berbasis agama dan keunggulan global gitu. Nah, kenapa kita menyebut tadi bahwa banyak contoh-contoh sekolah agama itu yang berkualitas? Kenapa? Dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Apa yang dimaksud dengan keunggulan global? Keunggulan seperti bahasa, kita mengajari anak untuk tidak gaptek, gagal teknologi, gagal memperkenalkan teknologi. Ada pelajaran komputer, ada pelajaran bahasa, diperkuat Inggris terutama dengan Arab. Pengembangan life skill umpamanya. Jadi anak-anak juga butuh pada materi-materi life skill, materi-materi pengembangan diri. Kalau materi pengembangan diri itu kan ada 2 itu. Kalau di sekolah namanya masuklah bimbingan konseling dan ekstrakurikuler. Nah, karena jadwal belajar yang lebih panjang, biasanya anak-anak pesantren itu punya, kalau istilah orang sekarang tuh multi talenta dibandingkan dengan anak-anak yang full day. Berapa banyak kita lihat itu. Sekarang coba kita perhatikan saja tuh, para pejabat umpamanya. Dari mana basicnya? Pesantren. Oh, pantesan. Itu anak, kita lihat seseorang punya kemampuan luar biasa, prestasi yang cukup gemilang umpamanya. Dari mana? Pesantren. Kita lihat umpamanya beberapa data umpamanya. Sekolah bersih umpamanya. Dalam pemilihan sekolah bersih itu pesantren. Kemarin ada kompetisi olimpiade bahasa, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Siapa pemenangnya? Dari pesantren. Pesantren juga. Iya. Masya Allah. Gitu kan? Artinya pendidikan berjalan lebih fokus, ya, relatif tidak mendapatkan pengaruh negatif dari luar. Ada sosok kiai di dalamnya, ya, ada guru-guru yang hebat, ya, karena dalam sistem pesantren ini kan ada istilahnya apa, musrif dan musrifah, yang mereka 24 jam mendampingi santri-santri. Taib. Oke, terakhir nih Bu ya. Ini kan kemarin sempat viral tuh film dari Malaysia itu kan. Ya. Film apa namanya? Walid. Nah, itu. Jadi itu terkadang membuat beberapa orang tua itu ketakutan salah memilih pondok nih Bu ya. Ini jangan-jangan nanti anakku diminta Walid nanti kan endingnya. Apalagi sempat ada juga kemarin yang tertangkap ya. Betul. Demikian itu, dan itu semuanya ada di pondok. Kasus-kasus kekerasan. Kasus kekerasan, ya ada juga ya santri yang meninggal di pondok. Benar. Kadang itu Buya yang membuat ketakutan kita untuk memasukkan ke pondok. Nah, kira-kira nasihat Buya gimana nih Buya? Ya. Di awal kisi-kisi sudah kita jelaskan. Artinya penting bagi orang tua memperhatikan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah. Kemudian apa? Gurunya siapa? Lingkungan. Ya. Berarti kita harus mengenal gurunya juga. Harus mengenal gurunya. Oh. Ya, mengenal gurunya. Apa tadi? Kurikulum, kemudian gurunya. Nah, ini adalah bagian penting. Kemudian apa lagi dari yang 3 ini? Pembinaan yang intensif untuk para guru. Jadi guru jangan dibiarkan tumbuh berkembang sendiri. Jadi harus ada pelatihan-pelatihan, pendampingan. Nah, yang keempat, semua ini dipagar dengan regulasi.
Makanya di dalam salah satu 8 standar nasional itu ada standar pengelolaan. Di mana tuntutannya apa? Bahwa sekolah itu harus punya dokumen-dokumen regulasi. Yang menjadi apa? Yang menjadi pedoman berjalannya sistem yang ada di sekolah. Itu akan jadi rapi pengelolaan sekolah, lebih profesional. Gitu Mas kira-kira. Toib, oke. Buya, terima kasih Buya, dan kita sudah mendapatkan kode dari dalam, waktunya sudah habis. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Podcast Muslim dan memberikan beberapa nasihat dan masukan yang sangat luar biasa. Syukron Buya, jazakallahu khairan. Oh iya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan tentunya kami masih mengajak kepada seluruh pemirsa untuk ya mari bergabung bersama Salam TV, ya mungkin dengan Anda memberikan kontribusi untuk meringankan biaya operasional dari Salam TV tiap bulannya dengan cara mengirimkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.